Pernah kebayang nggak kalau cetak biru buat salah satu monumen paling megah di dunia itu nggak digambar di kertas tapi di langit malam? Nah, kali ini kita bakal bongkar misteri kuno yang terukir langsung di tanah Jawa. Sebuah teka-teki yang ternyata nyambungin bumi sama bintang. Oke, perjalanan kita mulai dari satu keanehan yang baru kelihatan jelas kalau kita lihat dari atas. Ini dia petunjuk pertama kita, sebuah garis lurus yang super misterius. Coba deh, lihat ini. Ada 3 candi super megah yang umurnya udah lebih dari 1000 tahun. Borobudur, Pawon, sama Mendut. Mereka ini letaknya bukan cuma deketan loh, tapi mereka ngebentuk satu garis lurus yang, ya ampun, nyaris sempurna. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibikin tanpa perencanaan yang luar biasa mateng kan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa ini cuma kebetulan aja? Kebetulan yang luar biasa banget? Atau jangan-jangan para pembangun kuno ini emang ngikutin sebuah rencana super besar? Sebuah cetak biru kosmik yang baru sekarang-sekarang ini aja kita mulai ngerti. Oke, buat nyari jawabannya, kita nggak bisa lihat ke bawah terus. Kita harus lihat ke atas, ke langit. Nah, disinilah ilmu keren bernama arkeoastronomi masuk. Jadi ini tuh ilmu yang nyoba ngerti gimana caranya nenek moyang kita dulu baca bintang. Dan bukan cuma buat mitos atau dongeng loh, tapi sebagai peta. Dan ini dia teori yang paling bikin kaget. Garis lurus di tanah Jawa itu ternyata pas banget sama formasi bintang yang kita semua tahu, Sabuk Orion. Gila kan? Seolah-olah para arsiteknya itu sengaja ngeprint konstelasi bintang ini langsung ke permukaan bumi. Korelasinya bahkan lebih detail lagi loh. Para peneliti curiga kalau Borobudur itu mewakili bintang Mintaka, terus Pawon itu Al-Nilam, dan Mendut itu Al-Nitak. Bener-bener presisi cerminannya. Ada pepatah kuno kan yang bilang, as above, so below, seperti di atas, begitu pula di bawah. Wah, jangan-jangan, ya inilah wujud fisiknya. Tapi tunggu dulu. Misterinya nggak berhenti di bintang aja. Kalau kita lihat lebih teliti lagi, ternyata ada lapisan rahasia lain di dalam cetak biru ini. Apa itu? Sebuah kode matematika yang presisinya luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya soal rasio emas atau golden ratio. Ini tuh angka spesial, kira-kira 1,618 yang sering banget disebut proporsi ilahi. Kenapa? Karena angka ini muncul di mana-mana, dari cangkang keong Nautilus sampai ke desain Parthenon di Yunani. Angka ini dianggap semacam rumus keindahan yang universal. Oke, sekarang kita main angka-angkaan dikit. Jarak dari Borobudur ke Pawon, kalau kita bagi dengan jarak dari Pawon ke Mendut, hasilnya itu 1,5. Emang sih nggak persis 1,618, tapi ini deket banget loh sama rasio emas. Pertanyaannya, lagi-lagi, apa ini juga cuma kebetulan? Dan ini yang bikin makin yakin. Rasio 1,5 ini ternyata nggak cuma ada di jarak antar candi aja. Angka yang sama persis muncul juga di desain arsitektur Borobudur itu sendiri. Nah loh, ini udah bukan lagi soal kebetulan kan? Ini nunjukin adanya sebuah desain yang super cerdas dan nyambung satu sama lain. Oke, tarik napas dulu. Sekarang, kita coba zoom out lebih jauh lagi. Gimana kalau teka-teki Borobudur ini ternyata bukan cuma cerita lokal di Jawa aja? Gimana kalau ini adalah bagian dari sebuah jaringan planet yang jauh lebih besar? Ada beberapa peneliti yang percaya nih kalau di seluruh bumi ini ada semacam jaringan energi global yang nggak kelihatan mata, tapi ngehubungin semua titik-titik sakral di dunia. Menurut teori ini, tempat-tempat kuno kayak Borobudur itu bukan sekedar monumen batu yang diam, tapi mereka adalah pusaran energi aktif, bagian dari sistem planet yang hidup. Dan yang bikin merinding, ide ini tuh nggak cuma ada di satu tempat. Ternyata di seluruh dunia banyak banget kebudayaan kuno yang ngomongin hal yang sama. Di Eropa namanya garis ley, di Tiongkok ada garis naga, di Amerika Selatan disebut garis roh. Intinya sama, mereka semua percaya ada urat nadi energi yang melingkari planet kita. Ini membawa kita ke sebuah gambaran yang spektakuler banget. Mungkin nggak Borobudur itu salah satu titik penting, salah satu simpul utama di jaringan kuno ini? Nyambung sama tempat-tempat ikonik lain kayak piramida Giza dan Stonehenge, yang mana, dan ini kuncinya, juga sama-sama terkenal punya penyejajaran astronomis yang super presisi. Kebetulan lagi? Oke, setelah kita tadi terbang jauh ke bintang-bintang dan jaringan energi global, yuk kita mendarat lagi, kita balik ke bumi, tepatnya ke sawah-sawah di Jawa kuno. Terus, apa sih artinya semua ini buat kehidupan mereka sehari-hari? Jawabannya ternyata sangat praktis.
Buat mereka, langit itu ya kalender raksasa mereka. Ada sistem namanya Pranata Mangsa, yang pakai posisi matahari buat nentuin kapan harus nanam, kapan harus panen. Terus ada juga ilmu Titan, kearifan lokal buat ngebaca semua tanda-tanda alam. Ini bukan soal mistis-mistisan ya, ini tuh ilmu bertahan hidup. Dan disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Ingat kan sama sabuk Orion? Nah, buat para petani Jawa kuno, rasi bintang itu namanya Waluku, yang artinya bajak. Jadi pas Waluku muncul di langit, itu adalah sinyal dari alam semesta. Waktunya membajak sawah. Langit itu bukan cuma sesuatu yang suci, tapi juga penopang kehidupan mereka. Jadi, coba kita rangkum sebentar ya. Kita mulai dari garis lurus yang kayaknya mustahil. Garis itu ternyata nyerminin sabuk Orion. Jaraknya ngikutin rasio emas. Dan semuanya ini kemungkinan besar nyambung ke jaringan situs kuno di seluruh dunia. Jadi jelas Borobudur itu bukan sekedar tumpukan batu biasa. Ini adalah sebuah pesan. Pesan rumit yang diukir di batu dan juga di bintang. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Kalau nenek moyang kita aja bisa ngerancang sesuatu secanggih ini, yang selaras banget sama matematika dan alam semesta, kira-kira warisan pengetahuan apa lagi ya yang masih tersembunyi di luar sana, yang nunggu buat kita temukan? Mungkin aja cetak biru Borobudur ini baru halaman pertama dari sebuah buku kuno yang jauh-jauh lebih tebal.